Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berikutnya al-mas'alatul khamisah, masalah yang ke-15. I'tidharuhum an qabulil haqq bi'udhrin batil. Baru 14 sudah. Pertemuan kemarin. I'tidhar, yakni permohonan. I'tidhar itu permohonan maaf, tapi maksudnya di sini adalah mereka mencari-cari alasan. I'tidhar, mereka mencari-cari alasan dari menerima kebenaran, yakni untuk menolaknya begitu. Mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran dengan udzur-udzur yang batil, alasan-alasan yang batil. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'tidharuhum 'an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahm. Mereka mencari-cari alasan untuk meninggalkan, untuk tidak mengikuti apa yang Allah datangkan kepada mereka, bi'adamil fahm, dengan alasan tidak memahami, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pada mereka, pada orang-orang musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beralasan tidak bisa memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayat-ayat yang jelas, maka tidak berbeda dengan orang-orang sekarang ini yang mereka melestarikan daripada alasan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, dengan mengatakan bahwasannya kita tidak berhak untuk berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan sunnah Rasul. Dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada sunnah Rasul itu untuk para ulama mujtahidin, sedangkan kita haruslah sekedar taklid semata, taklid buta. Karena tidak akan mungkin untuk bisa memahami daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul untuk manusia seperti kita-kita ini, orang seperti kita-kita ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan sekian banyak ayatnya bahwa Al-Quran itu ayat-ayat yang bayyinat, bal huwa ayatun bayyinat, bahkan itu adalah ayat-ayat bayyinat, ayat-ayat yang sangat jelas.
sangat gamblang, sangat mudah difahami. Ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang siapapun membacanya selama dia bisa bahasa Arab, dia tahu dan paham. Tidak ada makna kandungan selain daripada makna secara dohirnya tersebut. Aqimus sholah, atuz zakah. Siapa yang tidak paham dengan kalimat seperti ini? Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ya. Lillahi 'alan nas hijjul bait. Allah memiliki hak atas manusia untuk beribadah haji. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian qisas, qital, perang, jihad. Perkara-perkara yang sangat jelas, wadih. Az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Para pezina laki maupun perempuan, atau perempuan ataupun laki-laki, ya, cambuk 100 kali cambukan. Ayat yang sangat jelas, banyak sekali, dan mayoritas daripada ayat-ayat Al-Quran adalah muhkamat. Ada memang ayat-ayat yang hanya dimengerti dan difahami oleh para ulama. Ada ayat-ayat yang bisa difahami oleh tulabul ilm. Ada bahkan ayat-ayat yang tidak ada yang mampu untuk memahaminya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sedikit sekali jumlahnya. Ayat-ayat yang semisal alif lam mim, fawatiqus suwar. Ayat-ayat pembuka surat. Adapun selain daripada itu dan mayoritas daripada Al-Quran, muhkamat, bayyinat. Kaqaulihi wa qalu qulubuna ghulf, seperti ucapan mereka. Mereka mengatakan hati-hati kami tertutup, ada gilaf, hati-hati kami itu ada penutupnya. Ya, ini tidak sanggup untuk memahami ayat-ayat tersebut. Kemudian juga di dalam surat Hud, mereka mengatakan kepada Nabiullah Syuaib, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak faham banyak dari apa yang kamu ucapkan itu. Ucapan-ucapan kamu itu kami tidak faham. Padahal Syuaib, Nabiullah Syuaib, termasuk daripada nabi-nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecakapan dalam berbicara, kefasihan dalam ucapan. Ya, Nabi Syuaib. Bahkan gelarnya adalah Khatibul Anbiya. Tetapi mereka mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul, untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Syuaib. Kami tidak paham terhadap apa yang kau ucapkan. Fa'adzabahumullah, maka Allah pun mendustakan mereka. Wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Dan Allah jelaskan bahwasannya hal tersebut disebabkan karena tab', yakni dikunci mati, ditutup mati oleh Allah hati-hati mereka. Dan tab' tersebut ditutup dan disegel sehingga tidak mampu untuk membuka hidayah, disebabkan karena kekufuran mereka. Sudah digembok, disegel, ditutup mati hati-hati mereka sehingga tidak bisa terbuka untuk menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa yang disampaikan oleh Syuaib adalah kalimat-kalimat yang jelas, tegas, gamblang, tidak ada sedikit pun kesamaran. Qala Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu taala ay i'tadaru an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunah, yakni mereka beralasan
dari menerima al-haq, ini beralasan untuk tidak menerimanya. Bi'annahum la yafhamunah, ya ini bahwasanya mereka ini tidak memahaminya. Karena kami tidak memahami terhadap apa yang engkau ucapkan, maka kami tidak bisa menerimanya. Nah, ini juga merupakan hujjah bahwasanya di saat telah sampai kepadanya al-hidayah, hidayatul irsyad wal bayan, kemudian dia tidak menerimanya, maka itu bukan menjadi alasan di saat mereka mengatakan, atau di saat dia mengatakan saya tidak paham. Setelah dijelaskan, itu adalah penolakan dan pengingkaran, bukan ketidakpahaman. Kama dzakara Allah Subhanahu wa taala 'anil yahud. Seandainya saja dalil-dalil itu adalah sesuatu yang sulit untuk difahami, tentunya tidak akan tegak hujjah atas manusia. Akan tetapi dalil-dalil tersebut adalah sesuatu yang sangat mudah difahami, dimengerti. Kama dzakara Allah Subhanahu wa taala 'anil yahud, sebagaimana Allah sebutkan tentang Yahud, ahlul kitab, Yahudi. Lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Islam, di saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada keislaman, qalu, mereka mengatakan, qulubuna ghulf, hati kami tertutupi, bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan laknat Allah atas mereka dengan sebab kekufuran mereka. Itu penyebab daripada ketidakfahaman mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Mereka orang-orang Yahudi bukan orang-orang yang tidak paham dan tidak tahu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka tahu, mereka paham bahwasanya itu adalah benar-benar Rasul utusan Allah, dan mereka mencari-cari alasan untuk menolaknya, seperti ucapan mereka kepada Umar bin Khattab. Di saat Umar mengatakan, aku sumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian tahu bahwa dia adalah Rasul utusan Allah? Mereka mengatakan iya, kami tahu dia adalah Rasul utusan Allah. Maka Umar mengatakan, celaka kalian, kalian mengetahui dia adalah Rasul utusannya dan kalian tidak beriman dengannya dan tidak mengikutinya. Maka mereka mengatakan, sekali-kali kami tidak akan celaka. Sesungguhnya yang datang kepada Muhammad adalah musuh kami dari kalangan malaikat, kata mereka. Karena kami memiliki musuh dari malaikat dan memiliki kawan. Musuh kami adalah Jibril dan kawan kami adalah Mikail. Kenapa demikian, kata Umar? Karena Jibril adalah malaikat azab, malaikat yang membawa kepada kesengsaraan dan kebinasaan, malaikat yang jika turun akan mendatangkan pertumpahan darah. Sedangkan Mikail adalah malaikat rahmat, malaikat yang mendatangkan rahmat Allah, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan suka perdamaian. Itu alasan mereka, alasan saja. Sedangkan mereka tahu bahwasanya yang turun kepada Nabi Muhammad dan yang turun kepada Nabi Isa dan yang turun kepada Nabi Musa dan yang turun kepada anbiya yang lainnya adalah malaikat yang sama, malaikat Jibril alaihi salam. Mereka hanya mencari-cari alasan saja untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gulfun yakni 'alaiha ghilaf. Gulfun artinya adalah ada padanya penutup. La yasilu ilaiha kalamur rasul, tidak akan sampai kepada hati-hati mereka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatma'in qulubuhum ila kalamih, dan hati-hati mereka tidak bisa tentram, tenang menerima
daripada ucapan-ucapan dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakhadhu hadza hujjatan fi takdzibir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan hal ini sebagai hujjah. Mereka pada dasarnya orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bermanfaat kecerdasan tersebut. Justru mereka sok-sokan dengan kecerdasan mereka. Ingin menguji Rasul, datang sekelompok mereka kepada Rasul. Kami akan bertanya kepada engkau 4 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya seorang nabi. Ini ingin menguji Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan manusia supaya tampak keelokan dan kebagusan mereka, ketinggian dan kedalaman ilmu mereka. Padahal itu adalah sesuatu yang menunjukkan akan kebodohan mereka. Setelah kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap tidak beriman. Fattaqulu hadza hujjah fi takdzibir Rasul. Maka mereka jadikan hal ini sebagai hujjah. Ketidakpahaman mereka, bukan ketidakpahaman sebetulnya. Kesombongan, keangkuhan dan apa istilahnya, tidak mau pahamnya mereka. Sedangkan mereka pada hakikatnya sudah paham, tetapi tidak mau paham. Tidak mau pahamnya mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan alasan untuk mendustakan Rasul. Karena mereka tahu bahwasannya di antara yang akan bisa menjadi hujjah dan dianggap sebagai penegakan hujjah itu di saat telah paham. Maka kalau kami belum paham, belum tegak hujjah atas kami. Ya, ini keadaan mereka. Dan ini juga menjadi malapetaka bagi orang-orang yang mereka berpaling daripada Islam, berpaling daripada mempelajari agama. Mereka mungkin ada sisi kecil kesamaan dari sifat orang-orang Yahudi. Ya. Lari daripada ilmu karena takut kalau nanti tahu akan terbebani dengan berbagai macam pengetahuan dia. Sehingga dia lebih rela untuk kemudian menjadi orang-orang yang jauh dari ilmu dan bodoh darinya. Ini lebih parah daripada orang-orang yang memang sama sekali tidak terbersit kalau ada kewajiban untuk ilmu pada dirinya. Ini lebih parah. Orang-orang yang awam, yang memang tidak terbersit kalau wajib belajar ilmu agama, harus wajib ini, harus wajib itu. Ini orang yang tahu kewajiban untuk mempelajari agama. Dan dia tahu pula kalau nanti memiliki ilmu, maka wajib untuk diamalkan. Sehingga dia memilih untuk menjadi orang bodoh, tidak mau mengambil ilmu, disebabkan karena takut nanti akan menjadi hujjah atas dirinya. Maka inilah sifat sebagian daripada orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Qulubuna ghulf, kata mereka. Dalam hati kami terdapat ghilaf. Ada sampul yang menutupi hati-hati kami. Hadza huwal ma'na al-masyhuril ayah. Ini makna yang masyhur daripada ayat. Wal makna tsani, dan makna yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan, wa qalu qulubuna ghulfun, yakni annaha mamlu'ah minal ilm, falasna bi hajah, mestinya demikian. Salah cetak di sini. Falasna bi hajah ila kalami ahadin. Makna yang kedua, qulubuna ghulf. Ghulf artinya adalah mamlu'ah. Hati-hati kami ini telah penuh dengan ilmu. Qulubuna ghulf. Hati-hati kami telah penuh dengan ilmu. Maka kami tidak lagi butuh kepada ucapan siapapun. Nah, ini kesombongan mereka, kecongkakan mereka, takaburnya mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Falaisu bizamihim bihaja ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dengan anggapan mereka
tidak butuh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yubayyin annal ilah laisat ma yaqulun. Dan tentunya makna yang pertama itu yang benar ya. Bukan makna yang kedua. Sebab daripada mereka tidak bisa memahami karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup mati hati-hati mereka. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menutup mati hati-hati mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah bisa untuk memahami. Tidak akan pernah bisa terbuka hati-hati mereka untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena telah Allah gembok, Allah segel hati-hati mereka. Na'udzubillah. Wallahu jalla wa ala yubayyinu annal illata laisat ma yaqulun. Allah jalla wa ala menjelaskan bahwa sebab mereka tidak bisa memahaminya itu disebabkan bukan seperti apa yang mereka ucapkan. Bukan karena mereka telah terpenuhi dengan ilmu hati-hati mereka atau yang semisalnya. Balil illah anallaha la'anahu bisababi kufrihim. Bahkan illahnya Allah melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Yakni taradahum wa ab'adahum an rahmatih. Yakni Allah telah mengusir mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya. Itu yang menyebabkan kemudian mereka tidak bisa beriman, mereka tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afsahul fusoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling fasih dalam penyampaian, dan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat ringkas tetapi bermakna luas. Adalah kalimat yang singkat tetapi padat. Ini jawami'ul kalim. Sehingga tentunya bagi orang-orang yang menginginkan petunjuk dan menginginkan hidayah, dia akan mendapatkannya biiznillah. Tetapi orang-orang yang telah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka, mereka tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan hidayah. Fa may yahdi man adallallah. Siapakah yang bisa menunjuki orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Orang yang disesatkan oleh Allah, kamu tidak akan dapati baginya jalan. Fasaru la yaqbaluna al-haq bisababi kufrihim. Maka jadilah mereka ini tidak bisa menerima kebenaran disebabkan kekufuran mereka. Sehingga ya, karena hidayah itu adalah murni dari Allah, taufik min indillah, haqqullah wahdah, maka hal ini yang meringankan bagi para duat ilallah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban mereka hanya menyampaikan dan menyampaikan ringan. Ya, sampaikan dan sampaikan. Adapun hidayah, maka itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam berdakwah tidak mementingkan jumlah. Kita dalam mengajak ke jalan Allah bukan mementingkan banyak-banyakan orang yang mengikuti kita, mencari pengikut banyak-banyaknya, tidak. Sekedar menjalankan dari kewajiban yang Allah bebankan, yakni mengajarkan kepada manusia akan perkara agama mereka. Diterima walhamdulillah, hadza huwal matlub. Tidak diterima, ma'assalamah. Dan telah tersampaikan apa yang menjadi kewajiban. Sehingga tidak ada beban yang berat. Seandainya kemudian kita dibebankan untuk memberikan hidayah dan sampai kepada orang itu tunduk dan patuh mengikut kepada hidayah Allah, maka tentu itu adalah sesuatu taklif ma la yutaq, pembebanan yang tidak akan sanggup untuk bisa diemban. Tidak akan sanggup.
Dan Allah menyatakan terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Bisa jadi engkau membinasakan dirimu sendiri melihat justru mereka tidak mau beriman. Karena sangat inginnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat manusia. Ternyata banyak yang ingkar, banyak yang lari, banyak yang tidak menerima dakwah beliau. Ya, ini sesuatu yang menyesakkan dada beliau. Berat terasa pada diri beliau. La'allaka bakhi'un nafsak. Bisa jadi engkau membinasakan diri. Allah yakunu mu'min. Karena mereka tidak mau beriman. Maka demikian. Ya, kita hanya sekedar sampaikan. Kita mengajak, antum juga mengajak kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mungkin bisa disampaikan padanya untuk menghadiri ilmu, majelis-majelis ilmu. Diterima walhamdulillah, tidak diterima, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaru la yaqbaluna al-haq bisababi kufrihim, maka jadilah mereka ini tidak menerima al-haq disebabkan karena kekafiran mereka. Fal ba sababiyah, maka ba di situ adalah sababiyah. Ba di dalam ayat bala'anahumullah bi kufrihim, yakni bisababi kufrihim. Fasaru la yafqahun qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah mereka tidak memahami ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum la yaltafituna ilaihi wa la ya'ba'una bihi, karena mereka sama sekali tidak menoleh kepadanya dan tidak menggubrisnya. Lantas bagaimana bisa kemudian paham? Di saat nanti pada hari di mana manusia menyesali apa-apa yang telah terjadi dalam kehidupan ini, mereka dihadapkan dan diperlihatkan neraka jahanam. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian pemberi-pemberi peringatan yang menyampaikan kepada kalian, memperingatkan kepada kalian pertemuan kalian dengan hari ini? Apa yang bisa mereka jawab? Mereka akan ingat dalam kehidupan mereka habiskan semuanya untuk dunia, waktu demi waktu yang Allah berikan kepadanya, yang itu merupakan rasul mal, ya, merupakan modal dasar bagi setiap orang. Waktu yang diberikan, Allah telah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, hati. Ini mereka tidak menggunakannya. Maka bukan mereka tidak paham, tetapi karena mereka tidak mau paham. Bukan belum ada pemberi peringatan, tetapi mereka tidak menggubrisnya, tidak mempedulikannya, tidak menolehnya dan tidak menengoknya. La yaltafituna ilaih. Lianna Allah sarafahum uqubatan lahum, karena Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka dari itu sebagai hukuman dari Allah kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka sudah mulai menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Jadi Allah simpangkan itu disebabkan karena mereka awalnya telah menyimpang. Jadi bibit-bibit penyimpangan itu akibatnya sangat besar. Sehingga yang paling ditakuti oleh para ulama dahulu adalah zaig. Zaig ini mengerikan. Kalau sudah ada bibit-bibit penyimpangan, ada satu poin di dalam hatinya, ketidaksukaan, rasa gak srek terhadap ayat Al-Quran, hadis Rasul, walaupun satu, itu adalah bibit penyimpangan. Ya, itu adalah bibit penyimpangan, berbahaya sekali. Karena kalau sudah ada yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan simpangkan hatinya. Maka seluruh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, imani semuanya. Yang kita sanggup lakukan ataupun yang tidak sanggup kita lakukan, imani semuanya. Kullun min indillah. Amanna bih. Kami beriman dengannya. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
harus ada syariat seperti ini toh. Kenapa? Nah, ini bahaya. Ini yang namanya zaid. Ini yang namanya zaid. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Dan penyimpangan yang kecil ini akan bisa membawa kepada penyimpangan yang sangat besar sekali. Faman lam yaqbalil haqq ibtalahu Allah bil batil. Orang yang tidak menerima kebenaran maka Allah akan uji dia dengan kebatilan. Wa sara ba'da dzalika la yaqbal al haqq li'annahu yufsidu qalbah. Dan jadilah setelah itu dia tidak akan menerima al haqq karena dia telah merusak hatinya sendiri. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala nyatakan, bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah laknat mereka dengan sebab kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka beriman. Fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihim riba wa qad nuhu 'an wa aklihim amwalan nasi bil batil. Maka disebabkan karena kezaliman dari orang-orang Yahudi tersebut, mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan zalim. Kezaliman demi kezaliman yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuhi para nabi. Mereka mengucapkan qulubuna ghulf. Mereka mengucapkan inna qatalnal masih ibn maryam rasulullah. Mereka ucapkan ini, mereka dan sebagainya. Mereka tuduh Maryam sebagai wanita berzina. Wa qaulihim inna qatalna masih ibn maryam. Dan seterusnya itu semua adalah kezaliman-kezaliman mereka. Fa bidzulmi minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka dengan sebab kezaliman mereka, kami haramkan atas mereka perkara-perkara baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Wa bi saddihim 'an sabilillahi katsir, dan disebabkan karena mereka menghalangi manusia dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan banyak dan sering mereka lakukan, menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa akhdhihimur riba, dan karena mereka mengambil riba dalam harta-harta mereka. Dan kelompok umat yang paling banyak melakukan riba adalah Yahudi. Mereka sangat-sangat terkenal dengan ini. Mereka mengatakan tidak apa-apa kalau kita mengambil riba itu kepada selain kita, asal jangan sesama Yahudi. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu karena tidak ada dosa atas kami terhadap orang-orang yang ummi tersebut. Tidak ada jalan untuk kemudian kami dihalangi, diharamkan, dilarang untuk mengambil riba, makan harta mereka dengan cara yang batil. Sehingga mereka sangat keji sekali dalam perkara ini. Wa qarnuhu anhu, padahal mereka telah dilarang darinya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Hada fil yahud. Ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Wa qauluhum, dan ucapan mereka qulubuna ghulf. Hada laisa sahihan. Ucapan mereka ini hati-hati kami tertutup. Ini tidak benar ini. Wa innama Allahu sarafaha, tetapi Allah yang memalingkan hati-hati mereka tersebut, sehingga mereka tidak mampu untuk memahami kebenaran. Uqubatan lahum, sebagai akibat dari dosa-dosa mereka, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka. Wa illa aslul qalbi annahu 'alal fitrah. Jika tidak demikian, kalau bukan karena disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka, maka asal daripada hati-hati manusia pada asalnya ada di atas fitrah. Yaqbalul haq bi fitratih, menerima al-haq dengan fitrahnya tersebut. Lakin idza fasadatil fitrah sara la yaqbalul haq. Ini dia. At-Toba
yaglibut tatabbu. Kenapa? Karena memang tabiat manusia itu bisa berubah. Fitrah tersebut bisa berubah. Di saat kemudian karakter tersebut ya ada perkara-perkara yang merubahnya. Sara la yaqbal al-haq. Mithl ard idza fasadat wa sarat sabkhah fa innaha la tanbut li'annaha fasadat. Kadzalika al-qalb idza fasada sara la yaqbal al-haq. Seperti tanah di saat rusak, tanah tersebut menjadi tanah yang apa istilahnya sabkhah. Maknanya bisa gersang atau bisa pula lembab. Lembab yang menyebabkan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air bisa tertelan, terserap, tetapi tidak menumbuhkan apapun. Ada jenis yang seperti ini. Karena sudah rusak. Tanah tersebut sudah tanah yang rusak. Tidak ada sama sekali apa istilahnya kemampuan untuk bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Atau tanah yang gersang, keras, yang tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Kadzalikal qalb idza fasada sara la yaqbal al-haq. Demikian pula hati di saat rusak maka tidak lagi bisa menerima kebenaran. Wa kadzalika qaum Syuaib alaihi salatu wassalam. Demikian pula keadaan daripada kaumnya Syuaib alaihi salatu wassalam, ma'annahu min afsahil anbiya wa abyanihim khitaban. Hatta luqiba bi khatibil anbiya. Padahal Syuaib adalah termasuk daripada afsahul anbiya, nabi yang paling fasih, yang paling ahli dalam retorika, paling gamblang dalam menjelaskan. Itu Syuaib, sehingga digelari dengan khatibul anbiya. Liquwwati fasahatihi wa ta'thirihi, karena sangat kuatnya kefasihan ucapannya dan sangat dalam pengaruhnya di saat menyampaikan. Sangat menghunjam ke dalam hati-hati orang yang mendengarkannya. Wa balagha kalamihi alaihi salatu wassalam, dan sangat dalam balaghahnya, yakni uslub gaya bicaranya itu sangat dalam, sangat kuat dalam gaya bahasanya, sangat tinggi balaghahnya. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini semua, qalu, mereka mengatakan, ya Syuaib ma nafqah katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak paham sama sekali terhadap apa yang kamu ucapkan. Ini kedustaan ya. Ucapan Syuaib, ucapan yang sangat gamblang, sangat mudah difahami. Terlebih apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib terkait dengan perkara-perkara yang zahir ya. Jangan kalian mengurangi timbangan, jangan kalian ini, jangan kalian ini. Sangat-sangat jelas. Apa yang tidak bisa difahami dari ucapan itu? Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami melihat kamu ini di tengah-tengah kami adalah orang yang lemah, wahai Syuaib. Walau la rantuk la rajamna, kalau bukan karena kabilahmu, dan Syuaib dan demikian para anbiya semuanya Allah utus dari kabilah yang mapan ya, kabilah yang tinggi pada kaumnya. Kalau bukan karena kabilahmu, niscaya kami akan merajammu. Wa ma anta alaina bi aziz, kamu tidak punya kekuatan menghadapi kami, kata mereka. Wahum la yafqahun kalama Syuaib li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala tamasa 'ala qulubihim. Mereka tidak memahami ucapan daripada Syuaib, Nabiullah Syuaib alaihi salam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya tamasa 'ala qulubihim, melenyapkan pemahaman itu pada hati-hati mereka. Misal ma hasala li Bani Israil, sama seperti yang terjadi pada Bani Israil. Wa hadhihi sunnatullah jalla wa ala, anna man takabbar 'anil haqq wa lam yaqbalhu idza balaghahu fa innahu yubtala bi fasadil qalbi 'uqubatan lah. Dan ini merupakan sunnatullah jalla wa ala, bahwasannya siapa saja yang takabur daripada kebenaran, sombong daripada kebenaran dan tidak menerimanya, di saat sampai kepadanya, maka dia ditimpa petaka dengan kerusakan hati sebagai balasan bagi perbuatannya. Dan kesombongan ini adalah perkara yang sangat besar,
sekecil apapun pada diri seseorang, maka akan menghalangi dia daripada menerima kebenaran, akan menghalangi dia daripada masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Al-kibr, batarul haq, menolak daripada kebenaran. Ghamtun nas, meremehkan manusia. Wa kadzalika kuffar Quraisy, demikian pula orang-orang kafir Quraisy. Madza qalu li Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy ini kepada Rasul? Mereka menyatakan, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, qulubuna fi akinnah, hati-hati kami berada dalam tutup. Yani hati-hati kami ini tertutup, ada padanya akinnah, penutup. Mimma tad'una ilaih, dari apa-apa yang engkau seru kami padanya. Wa fi adanina waqr, dan pada telinga-telinga kami ada sumbatan. Telinga-telinga kami tersumbat. Hatinya tertutup, telinganya tersumbat. Lantas dari sisi mana kemudian bisa memahami? Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dengan engkau terdapat hijab, tirai, ini dinding maksudnya. Bukan tirai yang bisa disingkap, hijab, yakni sesuatu yang menghalangi. Fa'mal innana 'amilun, maka beramalah, kami juga akan beramal. Ini ucapan mereka. Fal kuffar tariqatuhum wahidah, maka orang-orang kafir tariqah mereka, jalan mereka itu satu. Prinsip mereka satu. Yuqabiluna da'awatir rusul bi annahum la yafhamuna kalamahum. Seolah-olah menjadi satu wasiat yang saling mereka dendangkan antara satu generasi ke generasi berikutnya. Jika nanti datang kepada kalian seorang rasul, maka katakan hujah kalian demikian, kami enggak paham terhadap apa yang kamu ucapkan. La yafhamun kalamahum. Hal hadza liqusur fi balagir rusul, apakah ini disebabkan karena kurangnya rasul dalam menyampaikan? Jawablah, jawabannya tidak. Lakin liqusur fi isti'dadihim, tetapi karena kurangnya mereka dalam persiapkan untuk menerima daripada dakwah tersebut, bisa babi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka, wa i'radihim, dan disebabkan karena berpalingnya mereka, wa adamit tafahum, demikian mestinya, wa adamit tafahum, dan tidak adanya pemahaman pada mereka, atau wa adam iltifatihim, yang mereka tidak mau untuk menoleh, wa adam ruhbatihim fil khair, dan tidak adanya ruhbah, tidak adanya keinginan mereka, ya, semangat mereka dalam kebaikan. Itulah penyebab daripada mereka terhalang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini sampai detik ini, sampai saat ini dilestarikan dan menjadi senjata iblis laknatullah alaih pada umat ini. Mereka melestarikannya dan menjadikan itu sebagai senjata ampuh, senjata pamungkas untuk menolak dakwahnya para duat ilallah. Dakwahnya para duat ilallah. Apa itu? Jangan sedikit-sedikit dalil. Dalil itu yang bicara itu para ulama kibar, para hufaz, ya, para mujtahid. Ya, kita ini tidak levelnya bicara dengan dalil. Jangan bicara ayat, jangan bicara hadis. Bukan makom kita untuk itu. Manusia dijauhkan daripada kebenaran. Manusia dijauhkan dari hujjah dan bayan. Benci dengan yang namanya dalil. Di saat mereka melakukan satu amaliyah, ditanya tentang dalil, mereka sangat benci sekali dengan itu. Dan ini merupakan warisan daripada amaliyah jahiliyah yang terus dilestarikan sampai detik ini, sampai saat ini. Dan para penyeru-penyeru kepada warisan ini sangat banyak sekali. Ya. Kenapa demikian? Ya. Sama seperti orang-orang Yahudi.
untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena orang-orang ini memiliki kedudukan. Dan mereka menjadikan kedudukan dan ketokohan mereka sebagai makalah dan sebagai ma'isyah. Allahul musta'an. Mereka takut kehilangan daripada kedudukan-kedudukan tersebut. Dunia intinya. Orang-orang Yahudi dahulu mereka al-ahbar wa ruhban mereka. Mereka menyembunyikan kebenaran dari kitab Taurat ataupun kitab Injil. Alasannya adalah ini. Kalau sampai nanti mereka manusia mengetahuinya, yakni umat dalam hal ini orang-orang Yahudi itu sendiri, maka mereka tidak akan lagi didengarkan. Tidak akan lagi untuk diikuti. Karena sekian banyak perbuatan mereka tersebut yang menyelisih daripada apa yang terdapat di dalam kitab suci mereka. Demikian pula pada umat ini terjadi. Para tokoh-tokoh yang berusaha untuk meninabubukan umat dari dalil, meninabubukan umat dari Al-Quran dan hadis Rasul. Tidak boleh untuk kemudian membuka dan mempelajari Al-Quran dengan pemahaman salafun saleh, membuka kitab-kitab tafsir yang mu'tamad dari kitab para mufassirin, ulama salaf kita. Karena akan terbongkar sekian banyak nanti perkara-perkara yang mereka telah tinggalkan. Nah ini menjadi musibah, petaka bagi siapa saja yang menolak al-haq. Orang-orang kafir digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzina matalul ladzina kafaru kamatsal ladzi yan'aqu bima la yasma' illa du'aan wa nida. Permisalan orang kafir itu seperti binatang-binatang ternak, binatang-binatang gembalaan yang tidak bisa mendengar kecuali hanya seruan dan teriakan. Ya. Seruan dan teriakan dari siapa? Dari penggembalanya. Yakni mereka dininabubukkan supaya hanya mendengar dan patuh kepada tokoh-tokoh tersebut. Ya. Kemana mereka diajak dan kemanapun mereka diperintah. Seperti kambing-kambing yang digembalakan tadi tidak paham terhadap penggembalanya. Ya. Kambing-kambing ini hanya mengikut saja. Yang mereka tahu hanya teriakan-teriakan daripada si penggembala. Mereka tidak mau diajak kemana. Bisa jadi diajak kepada padang rumput yang hijau, mereka bisa makan dengan lahapnya. Bisa jadi mereka diajak kepada tempat penyembelihan dan kebinasaan. Wallahul musta'an. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.